Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nur Anggraini, NIM A710900077, dan rekan saya Andica Purwoko, NIM A710190092. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 3 rumus untuk menguji reliabilitas, yaitu Rulon, Flanagan, dan Spearman-Brown. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumus Spearman-Brown dan cara perhitungannya. Spearman-Brown yaitu teknik belah dua, yaitu membagi antara butir item yang datanya genap dan juga ganjil. Selanjutnya, saya akan memasukkan data yang genap, yaitu di bagian 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah memasukkan data di bilangan genap, selanjutnya adalah menghitung jumlahnya dengan cara sama dengan sum, lalu tarik data di bagian siswa A, lalu di enter. Selanjutnya tinggal ditarik ke bawah. Oke, selanjutnya adalah mengisi data di bagian bilangan ganjil, yaitu di bagian angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Setelah datanya sudah masuk semua, lalu kita jumlah dengan cara sama dengan sum dalam kurung, lalu tarik angkanya, enter, lalu tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian jumlah X, jumlah Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat dengan cara memasukkan jumlah X di bagian sini, 2, 1, 3, 2, 3, 0, 3, dan 4. Lalu jumlah Y yaitu 5, 3, 0, 3, 3, 4, 4, dan 3. Lalu X dikali Y yaitu sama dengan nilai X dikali 5 itu sama dengan 10. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita cari hasil dari X pangkat 2, yaitu sama dengan nilai X pangkat 2. Lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya mencari Y pangkat 2 sama dengan nilai Y yaitu pangkat 2, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Setelah semua selesai, kita jumlahkan, yaitu jumlah X yaitu sama dengan sum, kita tarik, enter. Kemudian jumlah Y kita hitung,
sama dengan sum, tarik ke bawah, dan kita enter. Data pertama ini salah, kita ulang dulu. Sama dengan sum, kita tarik. Oke. Lalu kita mencari jumlah dari X kali Y, itu sama dengan sum, kita tarik, bentar, sama dengan sum, lalu mencari data Y pangkat 2. Kita enter. Data sudah didapatkan. Selanjutnya kita mencari hasil dari rumus RB, yaitu mencari korelasi bilangan antara yang genap dan yang ganjil, yaitu dengan cara selanjutnya kita akan menghitung dari RB, yaitu dengan cara N-nya berjumlah 8 dikalikan jumlah dari XY, lalu dikurang jumlah dari X dikalikan jumlah dari Y. Kemudian kita akan menghitung di bagian bawah, yaitu dengan cara N-nya berjumlah 8 dikali jumlah dari X pangkat 2, kemudian dikurang jumlah dari X, lalu dipangkatkan 2, lalu kita enter. Lalu kita menghitung dalam kurung sebelahnya, yaitu sama dengan 8 dikalikan jumlah dari Y kuadrat, lalu dikurang jumlah dari Y, lalu dipangkatkan 2, lalu kita enter. Kemudian kita akan mengkalikan hasil dari 92 dan 119, yaitu sama dengan 92 dikali 119, lalu kita enter, yaitu hasilnya 10948. Kemudian kita akan tarik lurus, yaitu dalam bentuk akar, rumusnya SQRT dalam kurung hasil ini, lalu kita enter. Kemudian kita akan menjumlahkan hasil dari RB ini, yaitu dengan cara sama dengan hasil dari min 3,4 dibagi hasil yang bagian bawah, yaitu kita enter, yaitu hasilnya min 0,3249. Selanjutnya kita akan mencari RI-nya, yaitu dengan rumus yang pertama 2 sama dengan 2 dikalikan jumlah dari RB, lalu kita enter. Kemudian di bagian bawahnya 1 ditambah sama dengan 1 ditambah hasil dari RB, yaitu kita enter. Kemudian hasilnya yaitu kita bagi, yaitu sama dengan hasil yang bagian atas kita bagi sama yang bagian bawah, lalu kita enter. Didapatkan hasil yaitu min 0,9627. Hasil ini adalah tidak reliable karena nilai yang reliable itu ya adalah 0,8, di atas 0,8. Hasilnya di sini negatif 0,9627, artinya tidak bisa digunakan untuk perhitungan dalam pengumpulan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji konsistensi reliabilitas menggunakan rumus Rowland. Di sini ada bilangan ganjil yang dilambangkan dengan X. Untuk mendapatkan nilainya menggunakan sama dengan sum buka kurung diambil dari nilai butir item ganjil, yaitu 1, 3, 5,
7, dan 9. Kemudian enter, maka diperoleh nilai ganjil. Untuk mempersingkat waktu, tinggal menarik kolom ke bawah, maka diperoleh nilai ganjil. Kemudian ada bilangan genap yang dilambangkan dengan Y. Untuk mencarinya sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, diambil dari butir item genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian ada D sama dengan X min Y. D sendiri adalah perbedaan skor. Untuk mencarinya yaitu sama dengan nilai ganjil dikurang genap. Lalu ada D kuadrat. Untuk mencarinya yaitu dengan sama dengan nilai D tadi dikuadratkan, maka diperoleh nilai 4. Sama, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ditarik ke bawah. Selanjutnya ada XT, yaitu jumlah skor butir item, didapat dari total butir item siswa, yaitu dengan cara sama dengan sum nilai butir item ke 1 sampai ke 10. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Kemudian ada XT kuadrat. Nilai XT kuadrat ini diperoleh dari kuadrat nilai XT, yaitu nilai dari 8 tadi dikuadratkan. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Lalu untuk totalnya menggunakan nilai sum, maka diperoleh nilai 25. Lalu untuk mempercepat tinggal kita drag ke samping, maka diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya yaitu sigma XD kuadrat. Sigma XD kuadrat ini untuk menentukan jumlah kuadrat, perbedaan antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap. Yang pertama dari nilai D kuadrat yaitu 43, kemudian nilai D dikuadratkan lalu dibagi dengan N atau jumlah siswa, itu 8. Kemudian untuk mendapatkan nilainya yaitu dengan nilai D kuadrat dikurang dari nilai D yang dikuadratkan tadi.
maka diperoleh nilai 41,875. Kemudian ada S kuadrat D, yaitu untuk menentukan varian perbedaan antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap. Nilai SD kuadrat diperoleh dari nilai sigma XD kuadrat dibagi N atau jumlah siswa tadi yaitu 8. Diperoleh 5,23475. Kemudian ada sigma XT kuadrat. Sigma XT kuadrat ini untuk menentukan jumlah kuadrat total skor soal belahan ganjil dengan skor belahan genap. Kemudian nilai sigma XT kuadrat. Untuk mendapatkan nilai sigma XT kuadrat yaitu dari nilai XT kuadrat dikurang dari nilai XT dikuadratkan dibagi 8, yaitu diperoleh nilai 18,875. Kemudian nilai S kuadrat T. Nilai S kuadrat T ini untuk menentukan varian total. Untuk mencarinya sama dengan cara mencari nilai S kuadrat D, yaitu nilai 18,875 dibagi nilai N atau 8. Maka diperoleh nilai ini 2,359375. Kemudian R11 untuk mendapatkan nilainya yaitu 1 dikurang nilai S kuadrat D dibagi dengan nilai S kuadrat T. Maka diperoleh nilai min 1,21854. Lalu untuk menentukan reliabilitas dan tidak reliabilitasnya yaitu dengan nilai patokan 0,7. Jika nilai R11 di bawah 0,7, maka nilai tidak reliabilitas. Jika nilai di atas 0,7, maka nilai reliabilitas. Karena di sini nilai di bawah 0,7, maka nilai ini tidak reliabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perhitungan menggunakan rumus Flanagan. Di sini terdapat data-data pada butir item, dan langkah yang pertama yaitu menentukan bilangan ganjil yang dilambangkan dengan X, yaitu dengan cara ketikan sama dengan sum, lalu diambil datanya dari bilangan yang bernilai ganjil, yaitu dari angka 1, 3, 5, 7, dan 9, lalu kita klik enter. Kemudian kita tarik ke bawah saja untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita mencari angka yang bilangan genap yang dilambangkan dengan huruf Y, yaitu dengan cara kita mengklik mengetikkan sama dengan sum, tutup kurung, lalu kita mengambil yang bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10, lalu enter. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita tarik ke bawah. Oke, datanya sudah
selanjutnya adalah kita mencari data X pangkat 2, yaitu dengan cara ini sama dengan X-nya 13 lalu dipangkatkan 2. Lalu kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah, lalu didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai Y pangkat 2, yaitu dengan cara sama dengan Y-nya 10, lalu kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Untuk mempersingkat waktu, kita tarik saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari nilai X plus Y, yaitu sama dengan X-nya 13, lalu ditambah dengan Y, lalu kita enter. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya kita mencari X plus Y lalu dipangkatkan 2, yaitu dengan cara sama dengan X plus Y lalu dipangkatkan 2, kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya kita mencari hasil jumlah dari bilangan ganjil genap X pangkat 2, Y pangkat 2, X plus Y, dan X plus Y pangkat 2, yaitu dengan cara sama dengan zoom, tutup kurung, lalu kita tarik saja datanya ke bawah seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita geser ke samping. Oke, data sudah, jumlahnya sudah lengkap semuanya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung S kuadrat pangkat 1 atau bilangan ganjil, yaitu menentukan varian skor-skor item bernomor ganjil, yaitu dengan cara rumusnya ini sigma X kuadrat lalu dibagi N-nya, jumlahnya itu ada 8. Lalu kita enter. Kemudian kita mencari yang sampingnya, yaitu sigma X sama dengan sigma X lalu dibagi datanya 8, kita enter. Kemudian data ini kita kurangi, yaitu dengan cara data yang pertama lalu dikurang data yang kedua, lalu kita enter. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita mencari S kuadrat 2, yaitu yang genap, sama seperti yang ganjil, yaitu ini kita menentukan varian skor-skor bernomor genap. Rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dibagi N dan dikurangi sigma Y dibagi N lalu dikuadratkan. Langsung saja sama dengan sigma Y kuadrat lalu dibagi N, lalu kita enter. Kemudian rumusnya lagi sigma Y dibagi N lalu dipangkatkan 2, sama dengan sigma Y dibagi N, N-nya yaitu 8, lalu enter. Kemudian sudah didapatkan hasilnya, lalu kita kurangi, yaitu hasil ini dikurangi dengan hasil yang ini, lalu kita enter. Nah, sudah didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu ini kita jumlahkan sama dengan ini ditambah dengan yang bawah. Kita enter. Jumlahnya yaitu 264. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari S kuadrat T, yaitu menentukan varian total dengan rumus sigma X plus Y dibagi N, lalu dikuadratkan, dikurangi sigma X plus Y dibagi N, dan dikuadratkan.
Langsung saja kita tulis di sini sama dengan sigma X plus Y. Sigma X plus Y ini. Lalu sigma X plus Y dikuadratkan pangkat 2, lalu dibagi N, jumlahnya itu 8. Jadi ya, X plus Y dipangkatkan, lalu dibagi 8, lalu kita enter. Selanjutnya, sigma X plus Y, sigma X plus Y, ini sigma X plus Y, kita klik sini sama dengan sigma X plus Y, lalu dibagi 8, setelah itu yaitu dengan cara rumusnya sigma X kuadrat dibagi N lalu dikurangi sigma X dibagi N lalu dikuadratkan. Oke, langsung saja. Di sini sama dengan sigma X kuadrat dibagi N-nya 8, lalu kita enter. Selanjutnya kita hitung sigma X, yaitu sama dengan sigma X dibagi 8, kemudian kita pangkatkan 2, kita enter. Kemudian kita cari hasilnya dengan cara sama dengan yang hasil pertama ini, kita kurangi dengan hasil yang kedua, lalu kita enter. Selanjutnya kita mencari yang bilangan genap, sama seperti bilangan ganjil. S kuadrat 2, yaitu menentukan varian skor-skor yang bernomor genap dengan rumus sigma Y kuadrat dibagi N dikurangi sigma Y dibagi N lalu dikuadratkan. Oke, langsung saja. Sama dengan ini kita sama dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat dibagi N jumlahnya, lalu kita enter. Kemudian di sini sigma sama dengan sigma Y lalu dibagi 8, lalu kita pangkatkan. Oke, lalu di enter. Kemudian kita cari hasilnya di sini dengan cara kita kurangi. Ini dikurangi dengan yang ini, lalu kita enter. Lalu kita mencari jumlahnya, yaitu dengan cara sama dengan ini ditambah dengan yang bawah, lalu kita enter. Didapatkan hasilnya yaitu 273,688. Selanjutnya, kita mencari S kuadrat T, yaitu menentukan varian total dengan rumus sigma X plus Y dikuadratkan lalu dibagi N, dikurangi sigma S plus Y dibagi N lalu dikuadratkan. Oke, langsung saja. Sigma sama dengan sigma X plus Y kuadrat yang ini, lalu dibagi 8. Kita enter, kemudian sigma X plus Y yang ini, lalu dibagi 8, lalu kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari hasilnya, yaitu dengan cara hasil yang pertama kita kurangi dengan hasil yang kedua, lalu kita enter. Didapatkan hasilnya S kuadrat T yaitu 541,438.
Selanjutnya kita mencari koefisien reliabilitas atau R11, yaitu dengan rumus 2 ini dikali 1, kemudian kita mencari S kuadrat 1 plus S kuadrat 2 dibagi S kuadrat T terlebih dahulu. Yaitu langsung saja S kuadrat satunya ini, kemudian kita tambah dengan S kuadrat yang kedua, lalu kita enter, kemudian kita bagi dengan S kuadrat T. Sini sama dengan S kuadrat T. Oke, ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah min 267,75. Kemudian kita menghitung di sini sama dengan 1 dikurangi dengan yang ini. Lalu kita enter. Dihasilkan 268,75. Kemudian kita kalikan. Sini sama dengan 2 dikali dengan hasil yang tadi 268,75. Hasilnya adalah 537,5. Di sini artinya jika R11 lebih dari 0,70 berarti tes uraian tersebut reliabel. Namun jika R11 kurang dari 0,70 berarti tes uraian tersebut tidak reliabel. Nah, data yang dihasilkan di sini yaitu 537,5. Artinya data ini yaitu reliabel. Maka tes yang dihasilkan di sini bernilai reliabel. Sekian perhitungan rumus Flanagan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.